Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana, ada sukacita saudara sekalian? Puji Tuhan. Nama Kristus dimuliakan. Mari kita berdoa sebentar. Bapa Surgawi, kiranya Roh-Mu datang. Perbarui kami, ajar kami, biar Kristus dimuliakan dan Bapa ditinggikan. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, seperti saudara sudah tahu, saya Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Mungkin saudara tanya, Gereja Ortodoks itu gereja apa sih? Ada bilang, yuk Katolik. Bukan. Kami Ortodoks, bukan Katolik. Gereja Ortodoks, saya jelaskan sedikit. Sesudah para rasul meninggal, gereja mengalami aniaya. Dan pada waktu zaman penganiayaan selama 350 tahun, hampir itu, gereja itu masih satu, dengan ajaran yang satu, dengan cara ibadah yang satu. Waktu itu punya 3 pusat gereja. Di barat di kota Roma, di timur di kota Alexandria dan Antioquia. Yerusalem kemana? Yerusalem dihancurkan Jenderal Titus tahun 70. Sehingga Yerusalem menjadi kota pagan. Bait Allah dijadikan tempat penyembahan dewa Apollo. Kota Yerusalem diganti namanya menjadi Aelia Capitolina. Sesudah itu, kira-kira tahun 312, seorang kaisar Romawi yang bernama Konstantinus menjadi Kristen. Paling tidak menerima kekristenan. Karena dia baru dibaptis sesudah hampir mati. Jadi karena dia sebagai jenderal dia merasa tidak layak. Nanti kalau banyak perang, banyak membunuh, berdosa lagi. Jadi akhirnya dia baptis sesudah mati. Nah, setelah dia mau menjadi raja, dia mendirikan ibu kota yang baru dari kerajaan Roma di sebelah timur yang terletak di Selat Bosporus antara Turki dan Yunani, namanya kota Konstantinopel. Sehingga itu menjadi ibu kota yang kedua dari kerajaan Romawi di sebelah timur. Ibunya, Ratu Helena, ibunya memang sudah Kristen. Ibunya menginginkan supaya Yerusalem dibangun kembali karena itu tempat di mana Tuhan Yesus pernah hidup. Sehingga akhirnya dibangunlah 2 kota, Konstantinopel dan Yerusalem. Dan sejak saat itu, terutama pada tahun 381, 5 kota ditetapkan menjadi pusat gereja yang waktu itu masih satu. 1 di barat, yaitu kota Roma, 4 di timur, yaitu Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem, dengan urutan seperti itu. Untuk 1000 tahun yang pertama, gereja barat yang berpusat di Roma, dengan gereja timur yang berpusat di 4 kota itu masih merupakan satu gereja. Dan untuk mengalami banyak bidat-bidat yang muncul, melawan bidat-bidat yang muncul, selama 7 kali gereja mengadakan namanya konsili untuk melawan bidat-bidat. Tahun 325 di Nikea, yang akhirnya dari situlah landasan kita memahami Tritunggal. Tahun 381 di Konstantinopel, tahun 431 di Efesus, tahun 451 di Kalsedon, tahun 553 di Konstantinopel lagi, tahun 68 dan sampai 681 ya di Nikea, baru tahun 787 yang terakhir di Konstantinopel. Itulah sejarah masa konsili gereja, di mana banyak daripada doktrin kita yang sekarang itu didasarkan. Selama itu masih satu. Tapi lama-lama gereja barat, karena di gereja barat pimpinan gereja yang merasa berasal dari rasul itu hanya satu di Roma. Lama-lama pimpinan di gereja Roma merasa dirinya sebagai satu-satunya pimpinan gereja. Sementara gereja timur melihat pimpinan gereja itu multiple, ada 5 pimpinan. Sehingga pimpinan gereja Roma dianggap salah satu dari pimpinan. Tapi akhirnya karena klaim dari gereja Roma, pimpinan gereja Roma, terjadilah perpecahan besar
tahun 1054. Gereja Barat akhirnya sekarang dikenal sebagai Gereja Roma Katolik. Gereja Timur itulah sekarang kita kenal sebagai Gereja Ortodoks. Setelah perpecahan itu pada tahun 1517, Gereja Barat mengalami perpecahan kembali dengan munculnya reformasi Protestan. Oleh karena itu kalau saudara-saudara Protestan banyak tidak ngerti Gereja Ortodoks, maklum. Kenapa? Munculnya Protestan tidak dari timur. Munculnya Protestan dari Gereja Barat. Apalagi ketika pada tahun 1543 setelah Islam muncul, banyak wilayah-wilayah Gereja Timur ditaklukkan oleh jihad Islam. Mengapa takluk? Karena diserang dari macam-macam arah. Dari barat perang salib menyerang Gereja Ortodoks. Dari timur, dari selatan tentara Arab menyerang Gereja Ortodoks. Dari utara tentara Bulgaria. Dan akhirnya Turki muncul. Akhirnya dengan serangan yang bertubi-tubi, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki dan kerajaan Kristen Timur yang jaya itu menjadi negara Islam, negara Turki. Dan ibu kota Konstantinopel diubah menjadi ibu kota negara baru yang bernama Istanbul. Untunglah sebelum semuanya habis, Gereja Timur telah mengabarkan Injil ke wilayah utaranya yang sekarang menjadi negara Rusia dan negara-negara Eropa Timur. Jadi untuk masa itu gereja Rusia itu menjadi pelindung gereja-gereja Timur pada umumnya. Tapi sayang tak lama kemudian pada tahun 1917 kerajaan Rusia yang Kristen diserbu komunis, akhirnya jatuh di bawah kekuasaan komunis. Sementara gereja yang di Konstantinopel di bawah kekuasaan Turki Islam. Dan pada tahun 1988, pada waktu pemerintahan Presiden Gorbachev, komunis ambruk dan Rusia mengalami kebangkitan iman kembali. Nah, Gereja Ortodoks datang ke Indonesia, saya bawa. Saya menemukan Gereja Ortodoks itu waktu saya kuliah di Korea Selatan. Dari Korea saya pergi ke Yunani, dari Yunani saya pergi ke Amerika, saya ditahbiskan di Amerika, saya pulang ke Indonesia tepat pada tahun 1988 itu, bulan Juni, dan saya memulai pelayanan di antara kebanyakan dari saudara seberang di kota Solo. Dari Solo mulai berkembang, sekarang hampir biarpun masih kecil di sana-sini, pelayanan terus berkembang. Jadi saudara tahu sekarang ya, kalau gitu Ortodoks itu apa? Protestan bukan, Katolik bukan, dirinya sendiri. Ya, jadi kalau ditanya di dunia ini bukan hanya Protestan dan Katolik saja. Ada gereja Purba Timur yaitu gereja Ortodoks, ada gereja Roma Katolik, dan ada gereja-gereja Protestan. Saya perlu beritahu ini supaya saudara pulang tidak tanya-tanya itu apa sih. Ya. Baik, saudara, saya ingin membagi pagi ini kepada saudara dari Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bagi kita yang concern terhadap penginjilan, ayat ini tidak asing. Dan ayat inilah yang sering disebut sebagai amanat agung. Di dalam hampir semua budaya, saudara, kata-kata terakhir dari orang yang akan meninggalkan dunia ini sangat penting sekali. Entah itu kata-kata kakek neneknya atau orang tuanya ketika dia akan meninggalkan dunia, itu dipegang teguh oleh mereka yang ditinggalkan.
Demikian juga kata-kata Yesus ketika dia akan meninggalkan muridnya ini. Kalau begitu mempunyai makna yang sangat penting yang tidak boleh kita abaikan. Yang harus kita pegang. Di mana Yesus mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pernyataan Yesus ini adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa sejak kematiannya sampai kebangkitannya dan naiknya ke surga, dialah Mesias yang dimuliakan itu. Itulah yang dijanjikan di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13, di mana Daniel melihat sosok yang disebut sebagai anak manusia yang diberi segala kuasa. Coba kita baca Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-13. Kita baca demikian, saudara. Daniel pasal 7. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Jadi bukan betul-betul sekedar manusia, karena seperti. Tapi wujudnya manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14. Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Sosok yang disebut anak manusia itu adalah sosok Mesias. Oleh karena itu dalam Injil Yesus selalu menyebut dirinya anak manusia. Pertama untuk menyatakan bahwa dialah Mesias yang dikatakan oleh Daniel itu. Yang kedua untuk menyembunyikan bagi orang percaya, ya orang yang tidak percaya. Karena mereka mengerti Mesias secara salah. Mesias itu hanya sebagai raja yang akan bawa pedang, memimpin orang Yahudi, merontak terhadap orang Romawi. Yesus tidak mau Mesias seperti itu. Kerajaannya bukan dari dunia ini. Itulah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 63 sampai 65. Di dalam Matius 26 ayat 63 sampai 65. Ya. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Lalu jawabnya apa? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Berarti iya, saya Mesias. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan. Di langit, dia menunjuk penglihatan Daniel itu. Jadi penglihatan Daniel tentang anak manusia itu adalah penglihatan tentang Mesias yang dikonfirmasi oleh Yesus. Dialah sosok itu. Oleh karena itu ketika dia sudah bangkit dan menampakkan diri kepada muridnya, dia mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Artinya apa? Dia menjadi sang maha penguasa. Kalau dia menerima kuasa namanya penguasa. Tapi kalau segala kuasa artinya dia adalah sang maha penguasa itu sendiri. Dialah raja segala raja. Dialah Tuhan dari segala Tuhan. Oleh karena itu dia disebut Tuhan. Karena dia adalah Tuhan, segala Tuhan. Kita baca dalam Wahyu 19 ayat 16. Di dalam Wahyu 19 ayat 16 kita baca. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan.
Jikalau demikian, saudara-saudara, jikalau Yesus ini adalah Raja segala Raja dan Tuan segala Tuan, tidak ada tempat luang bagi yang lain yang dapat mengklaim kuasa itu. Yesuslah pemilik kuasa itu. Yesuslah Raja dari semua. Maka tidak ada tempat bagi mereka yang mengklaim sebagai juru selamat. Siapapun nama itu, sebutkan. Nama pendiri agama apa saja. Nama pendiri ideologi apa saja. Semuanya nothing under the power of Jesus. Oleh karena itu, karena dia diangkat dalam kemuliaan, itu efek daripada karya penebusannya. Maka penyataan bahwa dia menerima kuasa, segala kuasa ini ada kaitannya dengan penebusan dan ada kaitannya dengan keselamatan. Kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi matinya di atas salib itu adalah wujud ketaatan Kristus, bahkan sampai mati di kayu salib. Padahal intinya dosa itu tidak taat. Jangan kamu makan, kamu akan mati kalau kamu makan di Taman Eden itu. Dan mereka makan, maka inti dari dosa adalah ketidaktaatan. Maka ketidaktaatan hanya dapat dilawan melalui ketaatan. Sehingga Allah yang maha kuasa itu taat dengan taat setaat-taatnya sampai mati di kayu salib, itu mempunyai dampak yang luar biasa. Kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, siapa itu? Adam, kapan? Di Taman Eden, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, siapa itu? Yesus, di mana di atas salib semua orang menjadi orang benar. Tanpa ketaatan Allah yang menjadi manusia, tidak ada dosa dilenyapkan dan dihapuskan. Agama tidak dapat menyelamatkan manusia. Ideologi tidak dapat menyelamatkan manusia. Hanya Allah yang menjadi manusia, yang mati dalam ketaatan di atas salib, itu yang menghancurkan dosa. Itu yang menghancurkan kematian. Dan kematian dan dosa ini yang membuat kita tidak menyatu kembali dengan Allah. Ayat 9 dari Filipi 2 ayat 9 tadi. Ayat 2 tadi, pasal 2 tadi. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya. Apa itu? Karena dia mati taat tadi. Allah, maksudnya Bapaknya, sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Maksudnya para malaikat. Dan yang ada di atas bumi, maksudnya manusia. Dan yang ada di bawah bumi, maksudnya kuasa-kuasa jahat. Seperti dalam budaya Batak ada Banua Ginjang, Banua Tonga, dan Banua Toru. Dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Semua dikalahkan karena Yesus telah mengatasi segala langit dan akhirnya menundukkan semua itu. Masalahnya saudara, banyak orang yang tidak mau percaya dan itu nanti mereka akan diadili. Sebagai anak manusia, sebagai Mesias,
dia diserai segala pengadilan bagi semua manusia. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia, karena dia adalah Mesias yang menerima segala kuasa itu. Tidak peduli saudara agamanya apa. Tidak peduli saudara bangsanya apa. Tidak peduli saudara etnisnya apa. Tidak peduli saudara warna kulitnya apa. Pada suatu saat saudara harus mempertanggungjawabkan hidup saudara di hadapan tahta raja segala raja ini. Dan jikalau Anda tidak mengakui dia sekarang, terlambat nanti. Sekarang dia datang menjadi juru selamat. Pada akhir kali dia datang sebagai hakim. Kenalah dia sebagai juru selamatmu sebelum dia datang menjadi hakimmu. Terlambat kalau dia datang menjadi hakimmu. Itulah sebabnya saudara, karena manusia yang banyak mengolok-olok Yesus. Dan mengolok-olok serta menganiaya pengikutnya. Layaklah bagi mereka untuk dihakimi oleh anak manusia ini. Dan itulah sebabnya. Yang kedua, di dalam ayat 11 dari Filipi 2. Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Sang Maha Penguasa itu. Yesus Kristus adalah Mesias yang telah dimuliakan itu. Dan karena itu dia akan menjadi hakim bagi mereka yang tidak percaya, tetapi menjadi penyelamat bagi mereka yang percaya. Penyelamatan gimana sih? Penyelamatan itu bukan sekedar masuk surga, enggak, itu pikiran agama lain, kita enggak. Ya, kalau surga kita mengerti dalam arti yang sebenarnya, kata surga itu berasal dari bahasa Sanskerta, swarga. Swar itu cahaya atau terang, ga itu pergi. Swarga artinya pergi masuk ke dalam alam terang, yaitu alam ilahi itu sendiri. Tapi kalau swarga itu kita mengerti sebagai tempat bersenang-senang saja, apalagi memuaskan hawa nafsu, harus ada bidadarinya berapa ribu gitu. Bagi kita itu bukan surga. Jadi kalau begitu keselamatan artinya apa? Keselamatan itu artinya kita dipulihkan kepada tujuan Allah menciptakan kita awalnya. Tujuan Allah menciptakan kita apa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang berarti kita diciptakan untuk menjadi seperti Allah. Bukan menjadi Allah ya. Kalau itu agama pagan, kita tidak percaya itu. Tapi menjadi seperti Allah. Memilih hidup ilahi, memilih kemuliaan ilahi, memilih kasih ilahi, memilih kekekalan ilahi. Dengan tubuh kita dimuliakan. Masuk surga menurut Injil bukan hanya rohnya yang masuk, tapi tubuhnya juga. Itulah sebabnya Kristus mati dan bangkit dengan tubuhnya. Dia masuk ke alam terang itu dengan tubuhnya pula. Supaya apa? Supaya kita yang percaya juga akan mengalami seperti itu. Maka dikatakan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 20 dan 21. Filipi 3, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Di dalam alam terang tadi. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat.
Berarti Tuhan Yesus sekarang di surga dan kita nantikan sebagai juru selamat. Nah, juru selamat itu gimana? Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Itu. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh kita akan dibangkitkan, dijadikan seperti tubuh mulianya yang sekarang ada di surga, yang ketika menampakkan diri kepada Paulus wujudnya cahaya. Dan kita pun akan memiliki tubuh cahaya seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita percaya kepada Yesus, disitulah kita menemukan keselamatan itu. Karena Yesuslah Tuhan yang mampu mengubahkan kita menjadi seperti Dia, mulia seperti Dia. Pemimpin agama hanya memberikan aturan-aturan tetapi tidak mengubah apa-apa. Agama hanya memberikan aturan tapi tidak mengubahkan apa-apa. Teori tentang surga. Kamu sendiri belum pernah ke surga, gimana tahu tentang surga? Hei para pemimpin agama. Kamu sendiri belum pernah ke neraka, bagaimana kamu tentang neraka? Hei para pemimpin pendiri agama. Yesus dari surga, Yesus pernah masuk neraka, alam maut, sehingga tahu kalau dia berbicara tentang surga. Dia nggak tahu kalau dia berbicara tentang neraka, sehingga apa yang dibicarakan itu murni kebenaran. Itulah sebabnya saudara, karena tanpa Yesus kita tidak bisa diubahkan. Dia bisa mengubahkan karena dia memiliki kuasa sebagai Tuhan tadi. Kita baca ayat 21 dari Filipi 3. Filipi 3:21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya. Kuasa apa? Kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Itulah kuasa sebagai Tuhan. Kuasa yang diberikan Bapa kepadanya, dia di bumi dan di surga. Oleh karena itu, hanya Yesus yang dapat menyelamatkan. Karena hanya Yesus yang punya kuasa itu, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kalau kita mengaku Yesus Tuhan, artinya yang mampu punya kuasa itu, di situ kita menerima keselamatan. Tolaklah Yesus, ejeklah Yesus sekarang, silakan. Nanti kata orang Sunda baru nyahok. Baru tahu nanti. Sekarang silakan, ejek, aniaya. Tahu rahasia ini? Kalau orang Kristen itu makin dianiaya, makin berkembang dan makin bertumbuh. Biarkan orang Kristen itu hidup menurut hawa nafsunya, gereja akan rontok. Hanya kalau dianiaya, kalau harus mengalami kesulitan, gereja akan tetap bertumbuh. Karena itu inilah harapan satu-satunya. Kristus mengatakan, karena itu pergilah. Karena apa? Karena aku punya kuasa tadi loh. Yang dapat mengubah kamu, yang akan menghakimi kamu. Pergilah kamu. Pergi ke mana? Pergi ke dunia ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Mati tefsande pandata etni. Jadikanlah semua etni muridku. Muridkanlah semua etni. Berapa etni kita punya? Terima kasih. Berapa etni yang ada di Indonesia? Di Papua ini saja tidak tahu berapa sukunya. 300-an. Sudah tercapai semua? Berarti kalau gitu pekerjaan kita masih banyak. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam arti satukan mereka dalam komunitas gereja. Sehingga dengan demikian melalui persekutuan dalam gereja mereka dapat merencanakan tujuan untuk panggilan ini. Mereka dapat berdoa untuk itu. Mereka dapat merenungkan dan memfokuskan tujuannya untuk itu di dalam gereja.
dan ajarlah mereka. Kenapa sih sekarang banyak kantong-kantong Kristen orang-orangnya yang pada jadi murtad? Karena keropos di dalam. Tidak diajar. Dan kalau saya dengar ada orang Manado meninggalkan iman, ada orang Batak meninggalkan iman, ada orang Papua meninggalkan iman, ada orang NTT meninggalkan iman, hati saya berdarah, saya menangis. Karena saya dari sana. Saya dari sana masuk ke sini. Ketika orang sudah di sini meloncat ke sana, sakitlah hati saya. Oleh karena itu saudara-saudara, misi itu bukan hanya sekedar pekerjaan. Ini adalah perpanjangan misinya Yesus. Coba kita baca di dalam Yohanes 20. Ayatnya yang ke-21. Yohanes 20. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama seperti Bapa mengutus kamu. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Berarti kita diutus sama seperti pengutusan Bapa. Oleh karena itu, penginjilan bukan option, bukan pilihan. It is a must. Ini adalah satu keharusan. Karena kita mempunyai tugas ini, memperpanjang karya Bapa. Oleh karena itu marilah saudara, kita tingkatkan misi kita bukan hanya menginjili orang lalu dilepaskan. Tapi menginjili orang diajar Allah itu apa, Tritunggal itu apa, Kristus itu siapa, dua kodrat Kristus itu gimana, keselamatan itu apa. Semua itu landasan-landasan ditanyakan orang luar itu harus kita ajarkan jemaat kita. Ketika jemaat kita tidak tahu ajaran-ajaran itu akan mudah dirobohkan imannya. Itulah pengajaran tadi. Dan ingat, karena ini misinya Allah di dalam Kristus. Kristus menjanjikan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jangan takut sendirian. Saya dulu waktu datang ke Indonesia, saya masih umur hampir 30-an waktu itu. Masih muda, selesai kuliah, dan belum ada gereja ortodoks. Apa yang harus saya lakukan? Saya puasa 30 hari, saudara. Minta tolong Tuhan, saya harus gimana Tuhan? 30 hari. Belum hanya itu, tetapi ketika saya akan mendaftarkan, karena Ortodoks itu Katolik bukan, saya ditolak dari Departemen Katolik, Protestan bukan, saya hampir ditolak juga. Akhirnya saya katakan pada teman-teman, saudara, saya ngetok pintu pemerintah ditolak. Saya mau mengetok pintu surga, saya bilang. Apa itu Romo? Tidak saya beritahu. Akhirnya saya pergi ke salah satu bukit doa, saya berdoa puasa lagi 30 hari, saudara. Selesai puasa dan doa, ternyata Tuhan buka jalan. Sehingga pada tahun 1991, Gereja Ortodoks secara resmi diterima di Departemen Agama. Meskipun, ya saya puji Tuhan, biar begitu. Kami ditaruh di Departemen Protestan, oleh karena itu kami bisa ke sini. Sehingga bertemu dengan saudara-saudara. Nah itulah saudara ceritanya sampai sekarang. Karena ini pesan akhir dari Bapak kita yang meninggalkan kita. Harus kita perhatikan. Misi bukan pilihan. Misi adalah keharusan. Mission evangelization is not an option. It is a must that the church should do in this world. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.